Innova Diesel perbaikan full. Jadi Innova Diesel ini ya teman-teman, di sini mau kita bahas tentang perbaikan kaki-kaki, yang mana mobil ini sudah lama memang tidak pernah perawatan untuk bagian kaki-kaki. Nah, di sini mau kita bahas tentang kaki karena di kecepatan tinggi sudah gedek, kena lubang, mobilnya juga terasa goyang. Jadi oke, nah lanjut kita ini ya teman-teman. Di sini memang ya semua perbaikan kaki-kaki dan tapi tergantung budget ya. Jadi kita pilih-pilih mana yang wajib asli dan mana yang ya untuk part yang biasa saja sudah bisa. Nah seperti ini. Di sini sudah ada lahar atau bearing roda. Bearing roda ini sudah kita ganti teman-teman. Kita pakai yang ori. Nah kalau lahar-lahar ini kita wajib pakai ori ya, supaya karena ini berputar terus teman-teman, gitu jalan berputar. Jangan pakai yang KW atau merek yang lainnya, karena dalam jangka waktu pendek ya kena lagi. Jadi usahakan kalau bearing depan belakang itu wajib pakai yang original ya. Ini bearing roda depan kiri kanan kita ganti ya. Nah ini dia yang kiri juga sudah kita ganti juga nih, lihat ya, bersih dalam. Nah inilah kita pakai yang original. Jadi itu udah saya bilang tadi wajib pakai original. Dan lanjut bagian long T-rod atau rack end dan T-rod pendek atau T-rod. Nah ini kita pakai pergunakan merek yang 55 Jepang. Ini ada 55 nya ya, dan rack end juga pakai yang 55 Jepang teman-teman. Jadi hampir semua ini kita ganti ya, cuma nanti kita lihat apa saja yang kita ganti. Rack end nya kiri kanan dan T-rod kiri kanan. Nah, seperti ini rack end dan ini T-rod, ini kita ganti juga. Lanjut bagian suspensi. Nah suspensi bagian shock satu, ini kita lihat sudah ada shock depan. Shock depan kita pakai yang originalnya ya, yang original Toyota. Nah jadi perhatikan teman-teman, tandain merek Toyota ini. Ada juga yang sekedar bikin nama Toyota, cuman ya harus teliti ya, terus jeli. Ini made in Indonesia. Ini udah produksi ini kita. Ini juga ya. Ini shock depannya kita ganti, dan shock belakang nanti kita ganti karet atas bawah. Lanjut di nih kapak-kapak bawah atau lower arm ya. Lower arm ini kita ganti. Yang pertama nih bos lower arm yang besar ya, kelihatan ya, bos lower arm yang besar. Dan yang kecil ini bagian bawah kita ganti juga ya, kita ganti. Ini untuk sebelah kiri dan ini untuk sebelah kanannya juga. Ini ini kiri, jadi ini kita ganti juga. Bagian besar juga kita ganti dan kecilnya juga kita ganti. Ini bagian bawah ya, besar kecil ini kita ganti juga. Nah di sini juga bagian upper arm bagian atas seperti ini. Bosnya kita ganti juga, busingnya. Nah ini dan ini. Nah kiri kanan ya teman-teman. Nah di sini kita tidak menggunakan produk yang original. Yang pertama budgetnya agak terlampau mahal, terlampau tinggi ya. Jadi kita pakai yang merek-merek yang biasa kita pakai dan cukup tahan. Kuncinya yang seperti ini, hanya harus shock kita bagus. Dia ada gerak ini sedikit, jadi kalau shock kita jebol, karet asli pun pasti koyak, cepat koyak, karena mainnya semakin kuat, goyangan sedikit semakin kuat, enjutan semakin kuat dan cepat merusak karet. Jadi supaya awet, shock itu harus bagus dan original. Jadi dia bertahan, ayunannya pelan. Jadi merusak karet itu hanya beberapa persen aja, kecil ya. Dan di sini juga, nah ini tapak sok sering temakan ya teman-teman. Ini sudah kita timbun, daripada kita beli ini sangat mahal, sekitar 600 atau 700 ini sebiji lebih mungkin ya, karena Hilux aja 1 juta lebih.
Nah ini kita karena ada macam panjang ini temakan kemari lubangnya tadinya, jadi ini kita repair, kita las lagi. Tadinya lubangnya panjang seperti ini ya, akibat kemakan shock. Nah di sini akibat kemakan shock, jadi shock ini sudah mengecil nih batangnya, kelihatannya. Nah nih, dan di sini juga ya, di sini juga kemakan. Jadi ini sudah kita timbun, jadi kita timbun las pakai plat, jadi normal kembali. Supaya duluan karetnya ngepas di sini ya. Ini bagian kaki, bagian sok belakang. Ini nanti kita ganti aja bagian ininya, apa namanya, karet-karet kita ganti ya. Oke, untuk lanjut mesin servis ringan saja, ganti filter dan yang lainnya. Dan keluhan selanjutnya adalah seperti ini, indikator minyak ngehang, kadang mau full, kadang rendah, jatuh, dan kadang ya pokoknya nggak normal teman-teman. Jadi kita ganti ini juga teman-teman ya, kita ganti pelampung minyak. Jadi di sini full cylinder, AC full cylinder, full shader. Jadi ini kita ganti. Kalau kami bilang ini pelampung minyak karena ampere minyaknya nggak benar indikatornya. Dan bagian kalau brake pad atau kanvas rem, kita lihat masih kita gunakan pakai yang ini juga karena ini masih tebal. Dilanjut kita yang belakang, ini kita bersihkan nanti ya, tapak-tapaknya udah kita bersihkan dan tinggal kita pasangin. Nah untuk bagian belakang nanti kita lanjut selesaikan bagian depan dulu, baru belakang nanti. Dan tangki udah tinggal naik juga ya teman-teman. Jadi kita rapikan, kita pasangin semua supaya nanti kita tes dan normal. Nah untuk ball joint, sorry ya, ini kita lanjut kembali lagi kemari. Untuk ball joint sebiji kita ganti pakai produk 55 Jepang. Nah ini kita lihat ball joint yang ini masih padat, dan ini juga. Nah ini masih padat juga ya, masih padat, dan ini masih padat. Nah oh ini udah oblak nih teman-teman, nanti kita ganti ya. Ini kita ganti nanti ball jointnya, tapi bagusnya memang ball joint kita ganti 4-4 ini supaya tidak ada kendala lagi dan umurnya sama, jangan nanti bolak-balik lagi ya. Jadi kalau bisa sekali kerjakan, tahan berapa tahun lagi dia kembali lagi kemari. Nah, untuk perbaiki kaki lagi ya. Buat karet-karet juga kita ganti ya, karet-karet. Oke, mungkin ini untuk review Innova diesel ya. Banyak ya, contohnya seperti ini barbut-barbutnya ya, ini karetnya, terot-terotnya, dan ball jointnya ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, dan selalu mendukung video kita nih. Sampai jumpa, sehat selalu, salam 2KD.